Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ahmadi dengan NIM 71230265. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah tata kelola teknologi informasi Bapak Taufik Istinugraha MKOM. Nah, baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang saya pilih kemarin tentang perlindungan data pengguna aplikasi finansial menurut UU PDP. Nah, jadi di era digital, aplikasi finansial itu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudahan ini juga membawa risiko kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, menegaskan komitmennya terhadap privasi warga negara. Kemudian yang selanjutnya, urgensi perlindungan data pada aplikasi finansial. Pertama, ada data sensitif. Aplikasi finansial menyimpan identitas, rekening, riwayat transaksi, lokasi, dan kebiasaan pengguna yang sangat sensitif. Terus, risiko fatal. Kebocoran data dapat menyebabkan pencurian identitas kita, penipuan digital, penyalahgunaan akun, hingga pemerasan. Etika dan hukum. Perlindungan data bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga persoalan etika dan hukum yang krusial. Nah, UU PDP menegaskan individu sebagai pemilik sah data pribadi. Penyedia layanan finansial wajib mengelola data dengan prinsip transparansi, keabsahan hukum, akuntabilitas, dan keamanan. Jadi pengumpulan data harus terbatas sesuai tujuan dan berdasarkan persetujuan dari pengguna. Isi dan ketentuan penting dalam UU PDP yaitu dasar hukum dan persetujuan. Nah, data pribadi tidak boleh diproses tanpa dasar hukum yang jelas atau persetujuan dari pemilik data. Jadi harus ada persetujuan dari pemilik data terlebih dahulu. Kemudian hak subjek data, yaitu memiliki hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, membatasi pemrosesan, dan menghapus data mereka. Kemudian sistem keamanan. Penyedia aplikasi harus memiliki sistem manajemen keamanan data dan prosedur penanganan pelanggaran dan kebocoran data. Terus yang terakhir ada sanksi hukum. Nah, UU ini mengatur sanksi administrasi dan pidana bagi pelanggaran perlindungan data pribadi, termasuk denda dan ancaman hukuman penjara. Nah, itu guys, jadi ada sanksi hukumnya ya guys ya. Tantangan implementasi Undang-Undang PDP. Yang pertama ada infrastruktur startup. Banyak startup layanan keuangan digital belum memiliki keamanan data yang memadai. Kemudian literasi digitalnya rendah. Tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah, terutama dalam memahami hak-hak data pribadi. Kemudian sinergi yang diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Kemudian peran pemerintah dan lembaga pengawas. Kementerian Kominfo, yaitu memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi kepatuhan lembaga keuangan terhadap Undang-Undang PDP. Dan yang terakhir, Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini mengatur dan mengawasi sistem pembayaran dan transaksi digital terkait data. Jadi pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo serta lembaga pengawasan seperti OJK dan BI ini harus memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data. Ini penting untuk memastikan kepatuhan dan melindungi hak-hak pengguna. Guys ya. Nah, jadi kesimpulan dan dampak positif Undang-Undang PDP. Yang pertama, jaminan hak pengguna. Jadi UU PDP menjamin hak-hak pengguna dan mendorong penyedia layanan bertanggung jawab dalam pengelolaan data.
Kemudian kepercayaan masyarakat, implementasi efektif memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Ekosistem digital sehat, menciptakan ekosistem ekonomi digital yang sehat, aman dan beretika. So, perlindungan data pengguna aplikasi finansial sangat krusial di tengah digitalisasi sistem keuangan. Undang-undang PDP hadir sebagai dasar hukum yang kuat, memastikan hak-hak pengguna terlindungi dan mendorong penyedia layanan untuk mengelola data dengan integritas. Implementasi yang efektif membangun kepercayaan dan menciptakan ekosistem digital yang aman dan beretika. Nah, jadi itu ya guys, materi dari perlindungan data pengguna aplikasi finansial menurut Undang-Undang PDP. Terima kasih, jangan lupa di like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.